Terlilit utang puluhan juta rupiah, seorang pedagang roti nekat melakukan pencurian disertai kekerasan. Mantan Ketua Komisi Yudisial dibacok hingga alami luka berat. Garis polisi membentangi sebuah rumah di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di lokasi inilah seorang mantan Ketua Komisi Yudisial dibacok seorang pria. Jaja Ahmad Jayus, Ketua Komisi Yudisial periode tahun 2018-2020 tersebut, mengalami sejumlah luka di bagian kepala, leher, dan tangan. Putri korban yang memergoki pelaku juga ikut dilukai. Ia dibacok dengan sebilah golok. Takut aksinya diketahui warga, pelaku pembacokan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Ada beberapa orang yang tahu pelakunya, dikejar juga mungkin dikejar juga nggak kena apa karena mereka bawa ngacung-ngacungin golok, gitu loh. Pakai motor atau pakai motor? Pakai motor. Berapa motor katanya? Satu motor. Dari rekaman kamera pengawas CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku pembacokan yang merupakan seorang pedagang roti keliling bernama Aditya. Pria berusia 35 tahun itu tak berkutik saat ditangkap polisi di tempatnya bekerja. Dari hasil pemeriksaan, tersangka tidak tahu salah satu korbannya adalah mantan petinggi lembaga negara. Rupanya, ia mencari target secara acak untuk dirampok. Lilitan utang sebesar 78 juta rupiah menjadi dalih untuk melakukan kejahatan. Demi melunasi utang, selain berupaya merampok dengan kekerasan, tersangka juga menggadaikan ponsel milik sang keponakan. Niatnya adalah melakukan pencurian untuk membayar hutang dan membayar gadainya tadi supaya handphonenya bisa langsung dikembalikan kepada keponakan supaya keponakannya tidak tahu kalau sempat digadaikan kepada orang lain untuk membayar hutangnya si tersangka. Pada hari kejadian, pelaku berkeliling di kompleks perumahan Gria Bandung Asri mencari sasaran secara acak untuk dirampok. Mobil yang tengah melaju dikendarai Jaja Ahmad Jayus menarik perhatian tersangka yang kemudian membuntuti hingga Jaja tiba di rumah. Tak sadar dirinya diikuti, mantan petinggi lembaga negara itu lantas turun dari mobil membuka pagar rumah. Saat itulah tersangka menyelinap masuk ke rumah korban. Saat berupaya menggasak sejumlah benda, aksi tersangka terpergok Putri Jaja. Tersangka yang panik lalu melempar putri korban ke dalam kamar, memintanya untuk diam. Korban yang berteriak histeris membuat tersangka semakin panik hingga membacoknya dengan sebilah golok. Teriakan perempuan berusia 22 tahun itu menarik perhatian sang ayah hingga mendatanginya. Betapa terkejutnya ia melihat putri kandungnya bersimbah darah. Berupaya membela, mantan Ketua Komisi Yudisial itu justru kena sasaran golok pelaku. Mendengar keributan, warga pun berdatangan. Tersangka yang takut dihakimi massa langsung tancap gas dengan sepeda motor, meninggalkan kedua korbannya yang bermandikan darah. Ayah dan anak yang terkena luka bacok hampir di seluruh tubuh tersebut sempat mengalami koma dan kini masih dirawat intensif di rumah sakit. Sementara itu, atas penganiayaan yang dilakukan tersangka bisa dikenakan hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Ya, gara-gara kalut terlilit utang hingga nekat melakukan kejahatan, pada akhirnya hanya berujung sengsara. Tim Liputan melaporkan.